Assalamualaikum. Hai, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan belajar IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4 pada program sekolah penggerak. Bab 2. Wujud zat dan perubahannya pada topik C tentang perubahan wujud benda. Kita akan belajar perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Perubahan wujud benda tersebut sering dijumpai di sekitar, kendati tak terlihat prosesnya. Secara umum ada 3 wujud benda yang sering ditemui, yakni benda padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda tersebut adalah 1. Mencair, 2. Membeku, 3. Menguap, 4. Mengembun, 5. Menyublim, 6. Mengkristal. Yang pertama akan kita pelajari adalah mencair. Mencair atau meleleh adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Perhatikan gambar di bawah ini. Mengapa lilin meleleh ketika dibakar? Karena api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini bisa membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud dari padat menjadi cair. Kenaikan suhu ini juga yang membuat lilin berubah dari padat ke cair. Beberapa benda padat bisa mencair, tetapi semuanya mudah mencair seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Semakin besar api yang dinyalakan, semakin cepat suatu benda mencair. Benda padat menerima kalor atau dipanaskan bisa mencair, sehingga benda padat menjadi benda cair. Contoh lain dari proses mencair antara lain es krim yang dibiarkan di ruang terbuka, es batu yang mencair menjadi air, mentega yang dipanaskan, coklat yang dipanaskan, dan besi yang dipanaskan. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Benda cair melepaskan kalor atau didinginkan menjadi membeku, sehingga benda cair bisa berubah menjadi benda padat. Suatu benda yang sifatnya cair bisa berubah menjadi benda padat ketika zat cair itu kehilangan kalor. Maksudnya, ketika suhunya diturunkan atau didinginkan, maka suatu zat cair bisa berubah menjadi padat. Contohnya lilin dan agar-agar yang tadinya cair ketika didinginkan menjadi padat. Ada zat-zat yang membeku di suhu yang sangat dingin, tetapi ada juga zat-zat yang membeku di suhu biasa atau suhu ruangan. Contoh zat yang membeku di suhu yang sangat dingin, yaitu
air. Dan contoh zat-zat yang membeku di suhu biasa atau suhu ruangan adalah agar-agar, lilin, lemak, dan coklat. Yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Benda cair menerima kalor atau dipanaskan akan menguap, sehingga benda cair berubah menjadi benda gas. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya, air yang dipanaskan dalam panci. Ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Penguapan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara lain keringat yang muncul setelah berolahraga, lama-kelamaan akan kering karena keringat menguap. Parfum yang disemprotkan ke kulit juga akan menguap sehingga tercium aroma wangi tubuh kita. Alkohol yang terdapat pada hand sanitizer juga akan menguap saat kita oleskan ke tangan. Menjemur pakaian basah di bawah sinar matahari sehingga air pada pakaian akan menguap. Berikutnya yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Ketika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil. Peristiwa ini disebut berkabut. Es batu yang disimpan di atas tutup panci menurunkan suhu pada tutup tersebut. Uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor dan menjadi dingin. Akibatnya wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Lima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Benda padat menerima kalor atau dipanaskan akan terjadi peristiwa sublimasi, sehingga benda padat berubah menjadi benda gas. Contoh peristiwa menyublim antara lain peristiwa kapur barus yang lama-lama habis ketika diletakkan di dalam lemari. Penggunaan dry ice atau es kering pada konser-konser. 6. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Peristiwa ini juga disebut dengan istilah deposisi. Benda gas melepaskan kalor atau didinginkan akan terjadi deposisi, sehingga benda gas bisa berubah menjadi benda padat. Contoh peristiwa mengkristal atau deposisi antara lain pembuatan pupuk urea, munculnya kerak hitam pada knalpot, pembuatan dry ice atau es kering dari karbon dioksida. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.